Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menikmati hidup pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan nikmat, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang hingga saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tema pada hari ini yaitu hafalan dan pemahaman khaul. Di mana pertanyaan-pertanyaan pada soal yang diberikan kepada dosen kami yaitu yang soal pertama, saya telah menjelaskan tentang kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini, itu kalimat adalah inti dari syahadat dalam Islam, yang artinya La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah pengakuan tauhid bahwa Allah itu adalah Tuhan yang patut disembah, meniadakan segala bentuk syirik, menyekutukan Allah. Sedangkan Muhammad Rasulullah, yang artinya bahwa tiada Nabi Muhammad adalah utusan Allah, atau bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir yang membawa wahyu Allah, dan umat Islam dan seluruh umat Islam di dunia ini wajib mengikutinya. Di mana ada hadis yang menegaskan dari hadis Bukhari nomor 3793, Muslim nomor 26. Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Yang artinya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Baik, pertanyaan yang kedua dari pertanyaan ini, apa tujuan hidup? Tujuan hidup itu menurut Al-Quran. Allah menjelaskan bahwa tujuan utama kita diciptakan penciptaan manusia dan jin itu adalah untuk beribadah, yakni mengenal Allah, mencintainya, tunduk dan taat kepada perintahnya, bukan semata-mata untuk dunia, harta atau kesenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mereka beribadah kepadaku. Dan selanjutnya itu adalah penjelasan tentang apa itu rukun iman. Rukun iman itu adalah 6 pokok keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim tanpa iman kepada salah satu rukun ini. Iman seseorang itu dianggap tidak sempurna, bahkan itu menjadi batal. Ada 6 rukun, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ada dalilnya yang menyatakan dari surat Al-Baqarah ayat 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Yang artinya Rasul telah beriman kepada apa yang dituntut kepadanya dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasulnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Selanjutnya yaitu apa itu rukun Islam. Saya akan menjelaskan tentang rukun Islam.
Rukun Islam itu adalah 5 amalan pokok yang menjadi pondasi utama dalam menjalankan agama Islam. Seseorang disebut muslim jika ia melakukan 5 hal ini dengan keikhlasan, yaitu syahadat atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga yaitu membayarkan zakat. Yang keempat itu puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima itu haji ke Baitul Makkah. Misal kita kasih contoh, di puasa di bulan Ramadan itu contohnya yaitu melaksanakan puasa selama bulan Ramadan dengan niat karena Allah Ta'ala. Kita kasih contoh lagi, yaitu mendirikan sholat. Menunaikan sholat, sholat itu wajib, yaitu menunaikan sholat. Orang yang menunaikan sholat contohnya yaitu pada menunaikan sholat pada sholat subuh, pada sholat duhur, pada sholat asar, pada sholat maghrib, dan pada sholat isya. Ada dalil yang menyatakan dari surat Al-Baqarah ayat 110, yaitu tentang sholat dan zakat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tujiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Dan dari hadis juga itu ada yang dari hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh hadis Bukhari nomor 8, Muslim nomor 16. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus salati wa itaz zakati wa shaumi ramadana wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Mungkin dan selanjutnya yaitu aku dan menjelaskan tentang aurat, yaitu aurat laki-laki dan aurat perempuan. Apa dulu itu aurat? Aurat itu adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, atau yang disebut dengan yang bukan mahram. Tidak boleh diperlihatkan dengan yang bukan mahram kita, sesuai dengan syariat Islam. Menutup aurat hukumnya wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Terutama yaitu saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bagi aurat laki-laki, di mana aurat laki-laki ini adalah batasannya itu antara pusar itu dan hingga lutut. Artinya bagian tubuh dari pusar sampai lutut itu harus tertutup ketika di depan orang lain atau ketika di depan bukan mahramnya. Contoh, kita kasih contoh. Di saat berenang atau berolahraga tetap wajib memakai pakaian yang menutup pusar sampai lutut. Atau saat sholat, seorang laki-laki itu wajib menutupi auratnya. Sedangkan aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Dalam ini pendapat dalam jumhur ulama ya. Nah, di depan mahram atau sesama perempuan auratnya lebih ringan, tetapi harus sopan dan taat ya. Contohnya yaitu saat berenang, saat keluar rumah itu perempuan wajib mengenakan pakaian yang longgar dan menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, atau juga tidak memakai pakaian ketat atau tipis yang memperlihatkan bentuk tubuh mereka ya. Ada dari Al-Quran yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yaghfadu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Dan juga ada hadis yang untuk bagi seorang muslimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil mu'minin
وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظوا فجورهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Ya, artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa yang biasa tampak darinya. Quran surah An-Nur ayat 31. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan yaitu pergaulan antara pria dan wanita itu dalam Islam. Dalam Islam, pergaulan antara pria dan wanita itu diatur dengan batasan-batasan tertentu untuk menjaga kehormatan salah satu dari mereka. Itu mencegah fitnah dan menjaga hati dari hal-hal yang diharamkan. Prinsip pergaulan Islam antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau bukan keluarga dekat haram dinikahi adalah itu menundukkan pandangannya, menjaga adab berbicara, menjaga jarak dan tidak berkhalwat, berpakaian menutup aurat dan sopan, tidak bersentuhan, berinteraksi sesuai kebaikan, diskusi dan lain sebagainya. Ada dalil Al-Quran yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna dhuhurihim dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.
usalli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.